Pernah gak sih kepikiran dengan jalanan yang gak rata seberapa berat kerja dari suspensi? Kok bisa pas kita naik mobil orang rasanya empuk banget? Pas naik mobil kita pribadi atau motor kita pribadi kerasnya hampir mirip kayak delman. Kok bisa juga semua jenis kendaraan punya karakteristik suspensinya tersendiri? Contohnya seperti pada mobil balap, mobil off-road, atau pada mobil angkutan beban. Semuanya punya konstruksi dan karakternya yang berbeda. Dan walaupun sering kita anggap remeh, nyatanya suspensi memiliki peranan yang sangat penting karena komponen ini hadir sebagai salah satu komponen penghubung antara jalan dan juga kendaraan. Mau sebesar apapun tenaga mesin dari sebuah kendaraan, potensinya nggak akan bisa dimaksimalkan tanpa kehadiran sistem suspensi yang tepat dan memadai, bener nggak? Karena pada sebuah kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4, suspensi itu bukan hanya berperan untuk meningkatkan kenyamanan, tapi juga berperan untuk menjaga traksi atau cengkeraman dari roda, stabilitas kendaraan saat melompat, ataupun handling saat berbelok atau menikung. Namun bukan berarti juga pemasangan shock absorber ataupun shock breaker yang berlebihan akan berdampak positif. Karena akibatnya, jika salah perhitungan bantingan yang dirasakan oleh mobil justru akan sebaliknya, yakni menjadi keras bahkan menyiksa sang pengendara. Dan pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Secara teknis, prinsip kerja shock absorber mirip seperti pompa hidrolik, yang dimana sudah tentunya memiliki daya dorong dan juga daya tarik untuk bekerja, dengan tujuan untuk menciptakan sebuah titik keseimbangan ketika kendaraan mengalami guncangan saat melintasi jalanan yang tidak rata, atau juga saat menikung. Dan untuk berfungsi lebih baik, biasanya shock absorber juga harus didampingi dengan kehadiran sebuah per pada suspensi. Namun, dari sejumlah merek absorber yang ada saat ini, contohnya seperti Monroe, Provender, Bilstein, Oldman, Kayaba, dan juga shock bawaan aslinya, ternyata pemilihan shock absorber nggak segampang itu. Karena terlepas dari jenis mono atau twin cube, terdapat juga dua tipe shock absorber yang perlu diketahui, yakni tipe gas dan juga tipe oli, yang sudah tentu keduanya memiliki keunggulan serta kelemahannya masing-masing. Contohnya, pada shock absorber tipe oli yang menerima beban dari roda, sudah pasti panjang besi atau as absorber akan berubah-ubah memendek dan juga memanjang. Efeknya sudah tentu ruangan di atas piston akan tertekan. Sehingga pada saat tertekan, cairan akan mencari ruangan lain untuk keluar ruangan yang ditekan tersebut. Nah, perpindahan oli inilah yang akan mengabsorb getaran dari roda dan meminimalisir getaran dan kecepatan gerak roda. Dan efeknya membuat sebuah kendaraan menjadi lebih empuk. Tentunya ini sama halnya dengan prinsip kerja shock absorber tipe gas, tapi yang berbeda beban kerja akan dititik beratkan pada gas nitrogen yang tersedia di dalam tabung shock absorber. Tapi walaupun dia menggunakan nitrogen, nyatanya tipe gas juga tetap membutuhkan cairan oli untuk meminimalisir gaya gesek yang terjadi, dengan tujuan agar tetap bisa mempertahankan durabilitasnya. Tapi karena sifat molekulnya yang jauh lebih kecil dari cairan, tentu membuat shock absorber yang menggunakan gas nitrogen akan bergerak secara lebih agresif dengan tujuan meningkatkan performanya. Dan sudah tentu, hasilnya shock absorber tipe gas akan memiliki bantingan yang jauh lebih keras. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin bantingan kendaraannya lebih empuk, bisa memilih shock absorber dengan tipe oli. Karena seperti yang kita bilang tadi, densitas yang lebih besar dari sebuah cairan oli akan lebih proper untuk menahan sebuah bantingan atau shock yang terjadi. Namun akan tetapi, walaupun empuk, shock absorber tipe oli juga punya kelemahannya tersendiri. Apalagi untuk teman-teman yang beraktivitas di jalanan yang kurang rata ataupun membawa beban berat. Karena gesekan piston yang terdapat pada shock absorber yang intens atau dengan repetisi yang tinggi dan juga cepat, akan menimbulkan cairan panas yang akan diserap oleh cairan oli, yang ujung-ujungnya menciptakan pemuaian dan gelembung udara di dalam tabung, yang tentunya akan berakibat mengurangi fungsi shock breaker atau shock absorber, dan juga biasanya memicu kebocoran seperti ilustrasi kita ini. Nah, dari penjelasan tersebut, inilah kurang lebih kekurangan dan juga kelebihan dari kedua shock absorber tipe gas dan juga tipe oli. Mulai dari shock absorber tipe gas terlebih dahulu. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah durabilitasnya yang tinggi, alias lebih awet dengan durasi penggunaan lebih lama. Lalu yang kedua adalah traksi yang dihasilkan lebih baik, membuatnya cocok digunakan pada kendaraan performa. Dan yang ketiga, tahan untuk menghadapi beban dan medan berat. Yang keempat, handling lebih stabil dan tentunya jauh lebih responsif. Sedangkan untuk kekurangannya, bantingannya lebih keras dan kurang nyaman untuk digunakan harian.
Oke, itu dia untuk kekurangan dan kelebihan, dan untuk peruntukannya biasanya akan digunakan untuk kendaraan bertipe sport, truck, ataupun off-road. Sekarang kita beralih ke shock breaker bertipe oli. Yang pertama, kelebihannya adalah empuk dan nyaman digunakan pada kecepatan yang relatif tidak terlalu tinggi. Dan untuk kekurangannya, cairan oli seringkali mengalami kebocoran, dikarenakan adanya pemanasan dan pemuaian. Lalu selanjutnya, tidak awet untuk digunakan dengan jangka panjang, handling kurang stabil saat menghadapi tikungan alias limbung, dan seringkali oli bercampur dengan debu yang menyebabkan korosi yang ujung-ujungnya sama-sama membuat terjadinya kebocoran. Dan untuk peruntukannya sendiri sering kita temukan di kendaraan harian, jalan rata, dan juga kendaraan seperti mobil keluarga. Tapi, walaupun memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri, ada juga jalan alternatif untuk memperbaiki performa dari masing-masing tipe shock absorber. Yang dimana, masing-masing shock absorber juga bisa di-adjust agar bisa mendapat settingan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, jika shock absorber kita keras, kita bisa mengganti spring atau per dengan lingkaran per yang lebih banyak, atau seringkali juga disebut dengan high spring rate. Sedangkan kalau dirasa shock absorber dirasa terlalu empuk dan dirasa mobil terlalu limbung, kita bisa mengganti dengan per atau spring dengan lingkaran per yang sedikit. Lalu bisa juga dengan pemasangan karet damper, atau kalau teman-teman siap mengeluarkan dana lebih, bisa juga dengan cara mengganti shock absorber yang memiliki pengaturan adjustable lebih jauh. Oke, kita rasa cukup untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Saya Muhammad Kairul undur diri, see you in the following videos and thanks for watching.